Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video saya yang ke-6 di challenge belajar speaking selama 21 hari. Jadi di tema-tema sebelumnya memang kita membahas tentang speaking, tentang belajar speaking, namun belum ada judul yang pas atau topik yang menarik. Jadi untuk di video yang saat ini, untuk 10 menit ke depan, saya akan membahas tentang bagaimana cara berekspresi, atau bukan berekspresi, lebih ke intonasi suara. Seperti challenge sebelumnya, video ini akan dibuat menjadi 2 video, 1 menit untuk video di Reels dan 10 menit untuk video di YouTube. Untuk topik yang akan dibahas yaitu tentang intonasi. Dan setelah saya baca, saya dibantu dengan ChatGPT juga, bahwa intonasi itu ada terbagi menjadi beberapa aspek atau beberapa jenis. Yang pertama adalah intonasi bagaimana rasa senang dan bagaimana rasa sedih, dan ada juga yang netral. Nah, saya akan berusaha memberi contoh tentang bagian-bagian dari intonasinya. Nah, untuk yang pertama saya akan memberi contoh bagaimana intonasi senang. Intonasi senang. Sebentar, saya berpikir untuk dialognya. Oke, mulai. 1, 2, 3. Hai, selamat datang di konten kita yang akan membahas tentang bagaimana cara belajar tentang speaking. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang detail bagaimana tahap-tahap untuk belajar berbicara di depan kamera. Nah, kurang lebih seperti itu contoh speaking, intonasi dengan nada yang ceria, ekspresi dan intonasi tentang nada yang ceria. Nah, untuk yang kedua yaitu intonasi dengan nada sedih. Mungkin untuk saya ini akan terasa sangat sulit karena butuh pembawaan yang memang harus menjiwai, harus memperdalam karakter dari sedih ini. Dan saya akan mencoba semaksimal mungkin untuk mencontohkan bagaimana intonasi sedih. Sebentar, saya berpikir dulu untuk tentang dialognya. Cukup bingung sih kalau sedih. Bentar, mohon maaf kalau lama. Saya akan mencoba berdialog dengan intonasi yang sedih. Oke, mulai. 3, 2, 1. Dengan berat hati saya harus sampaikan bahwa anak ibu terjangkit kanker yang cukup kronis, dan diprediksi, didiagnosa bahwa umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Tersisa waktu sampai hanya 21 hari. Oke, mungkin seperti itu contohnya. Mungkin agak cringe, agak aneh, tapi itu saya coba untuk pede untuk
mengutarakan apa yang saya bisa. Dan yang ketiga adalah intonasi netral. Sepertinya ini agak tidak terlalu sulit ya untuk pemula, dan lumayan bisa dipelajari lebih mudah, mungkin seperti itu. Ini sepertinya cukup basic sih, tapi untuk saya semuanya juga sulit karena saya memang benar-benar tidak pernah belajar berdialog di depan kamera. Jadi ini akan terasa sangat sulit untuk saya. Tapi saya akan mencoba untuk mencari dialognya dan mencoba untuk memberi contohnya. Oke, mulai. 3, 2, 1. Banyak orang tidak menyadari kalau kecanduan scroll itu lebih bahaya daripada narkoba. Apa buktinya? Dari sebuah penelitian, ternyata bahwa yang kecanduan tentang scroll sosial media, terutama TikTok, itu bisa disebut dengan penyakit yang bernama brain rot. Oke, mungkin seperti itu untuk dialog bernada netral. Nah, dari ketiga aspek pembelajaran ini, yang menurut saya paling susah adalah dialog tentang sedih. Meskipun dari ketiganya saya tidak bisa mencontohkan secara maksimal, secara baik, tapi saya mencoba untuk langsung praktek tanpa mempelajari dialog sebelumnya. Jadi apapun yang saya lakukan selama 10 menit ini itu asli dari benak saya, dari pengalaman saya, dan tidak ada yang dibuat skrip ataupun dibuat secara direncanakan. Jadi semua itu lahir secara spontan, terkecuali 3 topik ini. Nah, untuk 3 topik ini saya memang membaca sekilas tentang pembagian dari sebuah konsep belajar speaking atau belajar berbicara di depan kamera. Jadi boleh jadi apa yang saya utarakan tadi tentang contohnya itu tidak sebaik dan sebagus apa yang artikel sebutkan atau artikel jelaskan, karena memang contoh-contoh ini saya lakukan secara spontan tanpa ada skrip sebelumnya, tanpa dialog yang direncanakan. Jadi semua itu dialog secara spontan, ekspresi secara spontan, dan alhamdulillahnya ternyata memang dipermudah untuk cara berpikir, mencari kata-kata untuk berdialognya. Sejauh ini di video ke-6 ini saya merasa jadi lebih pede, lebih lepas secara emosional, dan juga belajar untuk berpikir cepat. Ternyata memang kemampuan yang saya rasakan setelah belajar speaking di depan kamera itu sangat saya alami dari perkembangan setiap harinya. Dan boleh jadi tidak hanya saya, kalian pun yang pengen nyoba juga bisa untuk belajar speaking sebenarnya. Karena memang dari sekian video, semakin hari itu kita akan semakin mencari untuk kata-kata yang pas dan meningkatkan kepercayaan diri kita, terus menjadi fasih dalam berbahasa, terutama yang tidak biasa menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin itu video yang ke-6 saya, dan insya Allah kedepannya saya akan mencari topik lain tentang speaking, dan saya juga akan mencoba belajar berbicara di depan kamera untuk video-video selanjutnya. Karena waktu sudah menentukan 10 menit, jadi akan saya akhiri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.